Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya di sini, Anbar Rosijannah, mahasiswi semester 4C Eksekutif dari Sekolah Tinggi Agama Islam Haji Agus Salim Cikarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi pengajaran pendidikan agama Islam tingkat SMA. Silahkan disimak bersama-sama. Untuk buku yang saya pakai saat ini adalah buku pegangan guru, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk kelas 10, kurikulum 2013. Kita akan memasuki bab ke-11, yaitu nikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagi pengetahuan. Ini adalah gambaran peta konsep dari bab 11 yang akan kita pelajari. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, saya mau nanya dulu nih sama kalian. Kalian tahu nggak sih apa itu ilmu? Di sini sudah ada deskripsinya dan sedikit penjelasan. Ilmu itu adalah cahaya kehidupan. Ilmu ibarat cahaya yang menyinari dalam kegelapan yang menunjukkan arah menuju jalan yang ditempuh. Jadi, tanpa ilmu, seseorang itu akan tersesat jauh ke dalam jurang kebodohan. Dan dengan ilmu, pengetahuan jarak yang jauh terasa dekat. Waktu yang lama terasa singkat. Pekerjaan yang berat menjadi ringan. Dengan ilmu, manusia memperoleh segala yang ia cita-citakan. Dan ilmu itu adalah sumber kehidupan. Nah, karena kalian tadi udah tahu ilmu itu apa, sekarang saya akan mengajak kalian untuk mengkritisi sekitar kita. Dari kisah di sini bisa dibaca bersama-sama kisah Bapak Sulaiman Lubis. Ini berkaitan dengan teknologi masa kini. Di zaman yang serba cepat, canggih, serba praktis, seseorang itu kan pasti dituntut untuk dapat memanfaatkan kecanggihan hasil rekayasa manusia dalam bidang teknologi dengan sebaik-baiknya. Betapa tidak gitu. Tanpa mempedulikan hal tersebut, seseorang itu akan tertinggal jauh ke belakang dalam melakukan kegiatan-kegiatan sosial kemanusiaan. Selain itu, kemampuan menguasai dan menggunakan perangkat teknologi dapat terhindar dari upaya-upaya jahat yang dapat merugikan dirinya. Seperti apa? Penipuan, pemerkosaan, penganiayaan, dan yang lain sebagainya. Nah, pada slide ini kita sudah memasuki tugas yang pertama. Dari kisah Bapak Sulaiman tadi, bagaimana sih pendapat kamu tentang manfaat yang dihasilkan dari kemajuan teknologi? Apakah teknologi yang modern dan canggih dapat mempermudah kehidupan manusia? Kira-kira apa aja sih manfaat lain dari kemajuan teknologi? Tuliskan juga dampak negatif yang ditimbulkan dari kemajuan dalam bidang teknologi tersebut. Pada slide ini kita sudah memasuki pembahasan yang pertama. Dan saya akan mengajak kalian untuk memahami makna menuntut ilmu dan keutamaannya. Menuntut ilmu atau belajar adalah kewajiban bagi setiap muslim. Banyak sekali ayat Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang kewajiban menuntut ilmu. Seperti pada wahyu pertama yang diterima oleh Rasulullah SAW juga perintah untuk membaca atau belajar. Pada Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Kewajiban menuntut ilmu bagi laki-laki dan perempuan. Hal ini menandakan bahwa agama Islam ini tidak membeda-bedakan hak dan kewajiban manusia karena jenis kelaminnya. Laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai khalifah di muka bumi dan sebagai hamba untuk mencapai tingkat keyakinan atau keimanan tertinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sudah pasti membutuhkan ilmu dan juga pengetahuan yang memadai. Ilmu juga tidak dibatasi oleh jarak dan waktu. Kita memasuki pembahasan yang berikutnya, yaitu hukum menuntut ilmu dan keutamaannya. Istilah ilmu ini mencakup seluruh pengetahuan yang tidak diketahui oleh manusia, baik yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat. Jadi, orang-orang yang menuntut ilmu dan mengajarkannya diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya
dengan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum menuntut ilmu dibagi menjadi dua, fardu kifayah dan juga fardu ain. Fardu kifayah berlaku untuk ilmu-ilmu yang harus ada di kalangan umat Islam, seperti ilmu kedokteran, perindustrian, ilmu falak, ilmu eksakta, serta ilmu-ilmu lainnya yang berkaitan dengan umum, seperti itu. Sedangkan fardu ain, hukum mencari ilmu yang tidak boleh ditinggalkan oleh setiap muslim dan muslimah dalam segala situasi dan kondisi. Kemudian, apa sih keutamaan orang yang menuntut ilmu? Yang pertama, diberikan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, diberikan pahala yang besar di hari kiamat nanti. Kemudian yang ketiga, merupakan sedekah yang paling utama. Kemudian yang keempat, lebih utama daripada seorang ahli ibadah. Masya Allah. Kemudian yang kelima, lebih utama dari sholat beribu rakaat. Kemudian diberikan pahala seperti pahala orang yang sedang berjihad di jalan Allah. Dan yang terakhir, dinaungi oleh malaikat pembawa rahmat dan dimudahkan menuju surga. Masya Allah. Baik, kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu ayat-ayat Al-Quran tentang ilmu pengetahuan pada Quran Surah At-Taubah ayat 122, yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Yang artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi? Untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali. Dan agar mereka dapat menjaga dirinya. Ini adalah ayat Al-Quran tentang ilmu pengetahuan di Quran Surah At-Taubah ayat 122. Pada slide ini kita sudah memasuki tugas yang kedua. Saya ingin meminta kalian untuk mengidentifikasi hukum tajwid yang ada pada Quran Surah At-Taubah ayat 122, sebagaimana contoh yang ada di dalam tabel. Yang pertama, yafiru. Di sini ada nun mati bertemu dengan huruf fa, disebut dengan ikhfa. Kemudian ada kafah. Di sini ada di huruf kafnya ada harokat fathah bertemu dengan alif yang berarti mad. Kemudian huruf mad ini bertemu dengan huruf fa yang bertasydid. Nah, disebut dengan mad lazim musaqqal kilmi. Kemudian minhum. Di sini nun mati bertemu dengan ha, yaitu idhar halqi dibaca jelas. Dan yang terakhir ta'ifah. Huruf ta di sini berharokat fathah bertemu dengan alif yang berarti hukum mad. Kemudian bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Disebut dengan hukum mad wajib muttasil. Seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan membahas hadis tentang mencari ilmu dan juga keutamaannya. Kalau sebelumnya kita membahas tentang ayat Al-Quran, sekarang kita membahas tentang hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, wa inna talibal ilmi yastaghfiru lahu kullu syai'in hatta al-hayatanu fil bahri. Rawahu Ibnu Abdil Barri. Artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim, dan sesungguhnya segala sesuatu hingga makhluk hidup di lautan memintakan ampun bagi penuntut ilmu. Hadis riwayat Ibnu Abdul Bar. Dan di sini kita memasuki tugas yang ketiga. Saya ingin meminta kalian untuk menghafalkan hadis beserta artinya. Silahkan
dilakukan secara berpasangan, kemudian dihafal bergantian. Setelah itu, silakan disetorkan kepada guru hasil hafalan hadis kalian. Kemudian setelah itu silakan cari hadis lain tentang menuntut ilmu. Pada slide ini ada sebuah kisah, judulnya Kisah Anak dari Batu. Wah, kira-kira apa nih maksud dari judul ini? Nah, silakan dibaca kisah tersebut. Kemudian setelah itu, silakan kerjakan tugas yang ada di bawah. Saya ingin meminta kalian untuk mengemukakan pelajaran apa sih yang kalian pelajari ini, yang dapat kalian pelajari dari kisah di atas. Kemudian di sini ada sebuah hadis yang bunyinya, dari Abdullah bin Amru, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sampaikanlah olehmu apa-apa yang telah kamu peroleh dariku, walaupun hanya satu ayat Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari. Jadi, kesimpulannya di sini, tugas umat Islam adalah untuk mempelajari agama, kemudian mengamalkannya dengan baik, dan menyampaikan pengetahuan agama itu kepada orang yang belum mengetahuinya. Apabila umat Islam telah memahami ajaran-ajaran agamanya, kemudian mereka juga mengerti hukum halal dan juga haram, serta mengetahui perintah dan larangan-larangan agama, tentu mereka akan lebih dapat menjaga diri. Menjaga diri dari apa? Dari kesesatan dan juga kemaksiatan. Kemudian, mereka dapat melaksanakan perintah agama itu dengan baik dan dapat menjauhi larangan-larangannya. Kita sudah sampai pada slide yang terakhir yang berisikan tentang rangkuman bab 11. Untuk itu silahkan dibaca kemudian dipelajari kembali. Saya pamit undur diri, mohon maaf apabila ada salah kata, salah pengetikan, dan ketidaksempurnaan dalam penyampaian materi, karena yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang salah dari diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.